Lalu bagaimana tentang rezeki? Nanti ketemu. Rezeki kita nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana sama sekali. Jadi aktivitas kita tuh akan jadi ibadah yang berkualitas kalau dua hal ujungnya. Iman nambah, apalagi amal nambah gitu. Jadi bisnis itu harus jadi nambah yakin dan jadi nambah amal solehnya. Rumah tangga juga begitu. Rumah tangga yang bekal bahagia itu adalah yang dengan rumah tangga imannya makin kuat, amalnya bertambah, baru bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah hati kami hakul yakin padamu, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini sepenuhnya jadi amal soleh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu setiap saat, dimanapun, kapanpun, tidak pernah lalai darimu. Tolonglah kami ya Allah, agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, dan jadikan sisa umur ini umur yang barokah, umur yang seluruhnya jadi ibadah yang kau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Rugi kalau tidak doa, karena tidak mungkin pertemuan ini manfaat kecuali Allah menolong. Tidak mungkin pertemuan ini membawa kebaikan kecuali dengan karunia Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Nomor 49, silakan. Kajian Al-Hikam nomor 49. Bismillahirrahmanirrahim. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli khusni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Hal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa mananan. Jika engkau tidak bersangka baik ataupun husnudon terhadap Allah Ta'ala, karena sifat-sifat Allah yang maha baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberikan nikmat dan karunia-Nya kepadamu? Jika tidak bisa berprasangka baik kepada sifat-sifat Allah yang maha baik, maka berprasangka baiklah kepada Allah dengan limpahan karunia-Nya selama ini. Bukankah yang memberi nikmat kepada kita selama ini adalah Allah? Hadirin, kita diciptakan oleh Allah. Kita asalnya tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah. Khusus untuk jin dan manusia cuma satu perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi perintah Allah menciptakan kita, Allah penguasa, pencipta langit bumi, menciptakan semua yang ada. Tapi khusus bagi yang dua ini, jin dan manusia, perintahnya adalah untuk ibadah. Jadi sebetulnya
Tidak ribet hidup ini. Kuncinya adalah belajar supaya kenal kepada siapa Tuhan kita, belajar supaya tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, dan yang kedua, lakukan. Sudah itu saja. Tidak usah ribet-ribet. Rezeki, karir, dan tetek bengek duniawi ini ketemu nanti dengan kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah keyakinan kepada Allah, jagalah apa yang Allah perintahkan kita lakukan, yang Allah larang kita jauhi, nanti Allah akan jaga kita. Gini hadirin, tidak usah terlalu stres dengan persoalan rezeki, karir. Nanti juga kita mati kok semuanya, benar? Ini yang ribut-ribut sekarang, nanti pada mati nih. Yang segala dilakukan. Lama-lama kalau ada umur tua, sakit-sakit, mati. Nanti lagi, begitu saja. Tapi jadi ibadah tidak, itu masalahnya. Ada yang ditakdirkan jadi diberi kekuasaan, ada yang ditakdirkan diberi bagian harta, kedudukan. Itu couplingnya Allah yang ngebagi-bagi. Yang ceramah ini sama. Ini juga Allah yang menakdirkan. Yang ceramah ini yang menciptakan Allah. Yang menakdirkan katanya dianggap sebagai ustadz atau apalah. Itu Allah juga. Sebagai apa? Sebagai apa? Ujian. Ini tidak selesai, saya akan tua. Suatu saat tidak ada di sini. Dan ini sama. Yang ceramah ini nanti dihisab juga. Orang kaya dihisab, pejabat dihisab, politikus dihisab. Beginilah kalau diibaratkan. Gitu sih. Tanpa bermaksud merendahkan siapapun. Saya tinggal di KPAD Geger Kalong dari tahun 72. Ayah dulu tinggal di sana karena seorang prajurit. Dari mulai letnan, terus saya lihat di komplek itu muda-muda, gagah-gagah, rata-rata letnan, ya. Letnan 1, letnan 2, letnan 1, lama-lama kapten, mayor, pangkat militer begitu ya. Gagal letnan kolonel, mulai menua. Lama-lama banyak berkumpul di masjid karena sudah pensiun. Yang gagah-gagah sama. Yang tadinya tongkatnya di sini, lama-lama sebagian di sini. Tidak bisa di sini. Begitu memang sunatullahnya. Yang gagah mulai berdiri susah, beruban. Sama, ayah saya juga begitu. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ini sebuah kenyataan. Lama-lama bergiliran. Meninggal satu persatu. Saya kira sebagian besar tentara yang gagah di KPAD ini sudah wafat. Sudah berganti. Tinggal kalau sudah wafat, sudah selesai belum urusannya? Justru itu yang mulainya itu akan mulai dihitung, dihisab. Jadi kubur alam barzah itu bukan tempat yang sederhana, bukan tempat yang rileks. Itu tempat yang berat bagi yang salah menyikapi episode hidup ini. Sebentar kok. Lihat saja politikus-politikus yang manggung-manggung. Lama-lama giliran. Setiap orang ada saatnya, setiap saat ada orangnya. Sekarang manggung, lama-lama sepuh, berakhir. Ada yang tidak terlalu sepuh, udah.
Demikian pula ada yang kaya konglomerat, lama-lama tua mati. Ini fakta hadirin. Iya. Kita juga mungkin tidak terlalu lama di dunia ini. Jadi harus mengerti betul kenapa kita ada. Untuk apa kita ada. Harus bagaimana nih. Karena kita pasti mati. Kematian itu sesuatu yang pasti. Tapi banyak orang yang menganggap remeh. Padahal pulang dari sana, dari sini saja kita bisa mati ini. Kalau kita paham lebih sederhana lagi, kita ini asalnya tidak ada, kemudian sekarang ada, besok lusa mati. Nah, dikubur kita akan mempertanggungjawabkan, nunggu kiamat, nanti dihitung, dihisab, lalu ada akhirat yang kekal. Sebagian orang tidak sampai ke sana. Sebagian hanya mikir di dunia uang, pujian, kedudukan, dihormati orang, dikagumi orang. Itu juga tidak bisa lama. Sekarang pintar, punya jabatan. Jabatan itu pasti berakhir. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Mau sehebat apapun, diktator pasti berakhir. Benar? Bagi orang yang beriman, hidup ini sederhana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali diciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu benar-benar mengakui, menyadari kita ini hamba Allah, sehingga hidup kita tuh sepenuhnya tunduk, patuh kepada pencipta kita yang menciptakan kita, yang mengadakan, yang ngurus kita, patuh. Sambil nunggu mati, begitu. Nah, intisarinya dari ibadah itu adalah husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kita diciptakan Allah, semua perintah Allah itu pasti baik. Allah yang menghidupkan kita. Masih ingat? Coba nikmat apa yang pertama? Ini ibu-ibu yang putih dari mana nih? Kerudungnya? Man? Ibu dari Bekasi. Oh, dari MT Al-Mubarak Sejati. Masya Allah. Ibu putih-putih semuanya. Kerudungnya ya. Bu, nikmat apa yang pertama Allah berikan untuk ibu? Yang keras, Bu. Ya. Sabar, kita harus tabah. Mana MT Hamilul Quran? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Nikmat apa yang pertama Allah berikan buat ibu-ibu dari Bogor? Nikmat sehat. Apalagi? Kok beda-beda? Ya, nggak apa-apa. Ya, terserah aja. Ya. Santri, nikmat apa yang pertama Allah berikan untuk kita? Nikmat diciptakan. Ibu ada tidak? Kalau tidak diciptakan, ibu ada tidak? Jadi nikmat apa yang pertama diberikan? Ya. Yang kedua apa, Bu? Saya seharusnya nggak boleh nanya begini, jadi ketahuan nggak tahunya ya. Saya yang salah nih. Tapi agak seneng gitu. Apa nikmat yang kedua, Bu? Apa, Bu? Nikmatnya. Apa santri nikmat yang kedua? Diurus oleh Allah. Maaf ya, Bu. Ya maaf, Bu lah. Jadi kan pasti saya salah ya kan? Iya, Bu, saya salah ya. Saya minta maaf ya, Bu ya. Saya mengakui kesalahan saya.
Dimaafkan Bu? Gitu ya. Jadi kalau ada saya nggak mau ngomongin, tidak boleh. Kalau lelaki salah, istri marah. Ini salah nih, maaf. Benar nggak begitu Bu? Kalau lelaki suami salah, istri marah, betul Bu? Terus suami mengaku salah, ibu gimana? Terus suami minta maaf, terus ibu gimana? Memaafkan Bu? Reda enggak? Nah, kalau istri salah, yang marah siapa? Istri lagi ya, ya. Terus yang salah siapa? Suami, benar. Lalu suami harus bagaimana? Ngaku salah, terus minta maaf, baru damai gitu. Ternyata bukan dengan suami juga tetap salah. Apa nikmat yang kedua? Oh, Ustadz nggak ngajarin. Saya salah, saya minta maaf. Damai Bu. Astagfirullah. Ini ada udang di balik batu. Begini, nikmat yang kedua adalah kita diurus oleh Allah. Karena kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri. Bagaimana kita mengurus diri, tahu juga tidak. Sekarang ada yang kurang tidak? Allah mengurus kita selama puluhan tahun ini. Jawab. Pernah nggak dikasih makan? Nggak dikasih minum? Nggak dikasih oksigen? Nggak diurus oleh Allah? Pernah tidak? Digeletakin aja gitu oleh Allah, nggak diurus. Jawab. Kalau kita belum sanggup berhusnudzon Allah Maha Baik, ke sini rutenya. Ibu sudah makan belum Bu? Saya mohon maaf ya Bu, kami belum menyediakan makanan. Bu, pasti sudahlah. Kita jalan menuju makanan dan berbagai makanan mendekat ke kita, mana yang lebih hebat? Kita mendekati makanan atau makanan mendekati kita? Jawab. Iya Bu. Khusus buat Ibu boleh ya. Ujian. Sebetulnya kajian Al-Hikam ini Bu jarang ada ketawanya Bu. Tapi Ibu lucu pisan, jadi saya ceramahnya kurang fokus nih. Begini, terserah Ibu aja ya. Jadi aslinya coba lihat makanan. Ini benar-benar ya. Mau makan nasi, kita nggak nanam sendiri. Oleh Allah ditakdirkan ada petani yang menanam, ada yang mengetam, ada yang numbuk jalan, ada yang ke pasar sampai ke sini masuk ke piring kita. Itu lama prosesnya. Belum lagi ikan dari mana? Dari ibu ikan hamil melahirkan, ditangkap oleh pelaut terus sampai ke piring. Belum lagi ada sambal, ada macam-macam. Demi Allah itu rumit sekali. Beda kita dengan binatang. Binatang itu apa ada yang kita dimasak dulu. Ada garam dari laut mana, ada terasi dari udangnya dari samudra mana. Ngumpul di piring kita. Sebagian orang tidak menyadari bahwa itu Allah yang mengumpulkan. Hanya tinggal nyolek, kurang manis, kurang asin, kurang pedas. Aslinya kurang ajar. Enggak ingat Allah. Jadi kalau dari makan udah enggak ingat Allah. Bercermin enggak ingat Allah. Punya pakaian enggak ingat Allah. Sudah. Kalau sudah begini, hidupnya seperti yang tadi diceritakan. Riwa aja dengan dunia. Bertengkar, marah, ini rebutan makanan, rebutan warisan, sikut-sikutan, punya karis. Mati dah. Mati semuanya yang ribut itu. Sebetulnya nggak begitu. Hidup ini lebih simpel. Harus diawali dengan senang belajar agama. Senang mencari ilmu. Karena iman itu pasti ilmu. Man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa, ini orang bekal benar, bekal baik, bekal sukses, dunia akhirat, insya Allah. Yang Allah beri adalah paham agama. Jadi kalau mau tahu apa yang paling wajib kita lakukan, ilmu. Tebak, ibadah dulu, ilmu dulu. Sholat dulu, ilmu dulu. Bagaimana bisa sholat? Gak ada ilmunya kan? Nah inilah awal mengapa orang hidupnya ya tidak sesuai dengan semestinya adalah tidak belajar. Jadi kalau mau tahu musibah pertama bagi kita adalah musibah hari bertambah, ilmu tidak nambah. Kita sering merasa musibah itu kehilangan sendal, kehilangan jepit, kehilangan kaos kaki, kehilangan kesempatan bertambah ilmu, itu musibah. Ilmu apa yang paling penting? Ilmu apa yang paling penting? Santri, ilmu apa yang terpenting? Ilmu mengenal Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah, tidak kenal ikhlas, tidak kenal syukur, tidak kenal sabar, tidak kenal tawakal, tidak kenal ridho. Kalau orang tidak kenal Allah, dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, syahwat, amarah, menuhankan dirinya atau menuhankan nafsu, menuhankan setan, karena dia tidak kenal kepada Allah. Makanya pendidikan di Indonesia sehebat apapun ujungnya mati semuanya, betul? Hanya yang mengenal Allah. Wah, di negara kita ini harus itu, benar, bagus. Tapi kalau tidak kenal Allah, dia nggak akan bisa jadi orang yang betul-betul berakhlakul karim. Nggak bisa. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang maksiat? Kenapa orang zina? Karena dia tidak yakin ada yang maha melihat. Tidak yakin dirinya itu akan menghadapi hisab. Kalau orang yakin ada Allah, Allah melihat, mendengar, menyaksikan, semua perbuatan dicatat, ada balasannya, gak mau. Kenapa ibu-ibu ngobrolnya banyak? Segala diceritakan, segala diobrolkan, segala dikomentari. Apa Bu penyebabnya? Bu? Kan? Karena kurang iman. Oh, jangan menghina saya, saya iman kuat. Ya. Orang iman kuat itu cirinya cuma dua Bu kalau dalam berbicara. Sudah tahu ini ibu-ibu yang imannya kuat, cirinya cuma dua kalau bicara. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi boleh bicara banyak tapi semuanya baik. Kalau sudah banyak perkataan sia-sia, perkataan maksiat, ciri-ciri kurang iman. Nah, maka tidak mungkin orang memiliki akhlak baik, akhlakul karimah, kecuali dia yakin ke Allah. Yakin ke Allah, syariatnya harus dengan belajar. Makanya kalau Indonesia ini tidak serius belajar tauhid, susah. Siapa aja nanti, ya pasti dunia saja yang dicari. Rebutan, sikut-sikutan. Ada, nauzubillah, ditangkap anak seorang gubernur, mantan gubernur, anaknya ditangkap dengan yang menyuapnya. Harusnya 3 yang ditangkap. Anaknya, gubernur, dan yang menyuap. Tapi gubernurnya nggak bisa ditangkap karena keburu meninggal. Dibawa kemana itu hasil
pencuriannya, korupsinya, jadi dibawa mati. Enggak. Yang kedua, apa yang paling penting dalam hidup ini sesudah belajar? Sederhana, amalkan. Dapat ilmu senyum, senyum. Dapat ilmu sedekah, sedekah. Dapat ilmu menahan marah, tahan marah. Dapat ilmu memaafkan, maafkan. Gitu aja, nggak harus kita tahu semuanya sekaligus. Yang penting, dapat ilmu, amalkan. Allah lihat tidak kita dapat ilmu. Siapa sesungguhnya yang ngasih ilmu? Allah. Allah lihat tidak kita mengamalkan. Lihat tidak? Senang tidak? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Dia belajar, dia dapat ilmu, dia amalkan. Nanti Allah yang menuntun. Tiap di antara kita tuh beda-beda. Kapasitas intelektualnya, waktunya, kesibukannya. Allah tahu semua ini. Ada yang ngurus orang tuanya sibuk, ada yang kerja, dagang sibuk. Tapi di balik kesibukannya ini belajar. Dapat ilmu, sholat tepat waktu, dia sholat tepat waktu. Tidak banyak ilmunya. Allah lihat. Bandingkan dengan yang belajar terus, tapi tidak diamalkan. Mana yang Allah sukai kira-kira? Banyaknya ilmu atau banyaknya amal? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nambah ilmu itu harusnya makin bersih hatinya dan makin nyata amalnya. Gak apa-apa ilmu kita dikit, tapi jadi bersih hati, jadi amal. Nanti Allah membimbing. Udah janji Allah begitu. Nanti kita akan ketemu dengan ini, dapat ilmu ini, amalkan lagi. Tapi dengan syarat nyari ilmunya niatnya benar dan mengamalkannya niatnya juga ibadah. Jadi nyari ilmu itu adalah ibadah, mengamalkannya adalah ibadah. Lalu bagaimana tentang rezeki? Nanti ketemu. Rezeki kita nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana sama sekali. Nah ini kan ada bagian masing-masing, tidak sama ini. Toko teman saya ini nggak sholat banyak, sama itu ujian. Nggak usah aneh ya. Nih teman-teman, rekan-rekan sekalian, para sahabat, nggak usah aneh sama sekali lihat kaya, sedang, berpangkat, jabatan, gelar. Gak usah aneh, biasa saja. Karena itu Allah yang menetapkan. Jadi gak usah kita kagum. Wah itu kaya raya. Gak usah kagum sama sekali. Itu Allah aja mau ngasih gitu. Wah itu karirnya melesat. Gak usah kagum. Yang mengagumkan itu yang takwa, yang yakin ke Allah, yang hidupnya benar-benar mengamalkan yang Allah sukai, pasti akhlaknya mulia. Itu yang mengagumkan. Sama, nggak akan semuanya dibikin kaya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Coba, kalau semuanya ditakdirkan kaya oleh Allah, mudah tidak? Tuh kan, gak jawab. Kalau Allah, ini misalkan semua yang ada di Bandung atau Jawa Barat, Indonesia aja lah. Setiap orang Indonesia dikasih oleh Allah, setiap orang ya. Kan ada sekitar 270 juta. Dikasih aja masih, berapa kira-kira Bu? Maunya dikasih berapa? Tuh udah bingung, ha? Ibu mau berapa? Atulah ngalamun aja nggak bisa, ayo. Mau berapa? Satu teh itu apa? Teko, Yang rada kebayang atuh hadirin satu teh tidak kita juga nggak ngerti ya. 10 miliar atau 100 miliar? Bu kira-kira mau berapa Bu? Mau pengalamun? Atau 100 ribu?
Oh, ini nggak mau lah. 100 juta, 100 miliar. Oke, semua orang Indonesia, misal ya, Allah Maha Kaya, takdirkan dapat 100 miliar per orang. Kira-kira bakal bahagia tidak? Hah? Yakin suami ibu rambutnya trondol. Kenapa? Karena gunting sendiri. Tukang cukur nggak ada yang mau. Di sini sampah numpuk. Kenapa? Nggak ada pemungut sampah. Tim kebersihan. Ibu kepaksa. Ada tukang sayur tidak? Ada kalau semua udah kaya? Nggak ada. Saya daripada jadi tukang sayur, mendingan punya kebun sendiri. Dia beli tanah. Yang nyangkul siapa? Dirinya sendiri. 100 miliar. Ayo. Ini pasti gondrong santri ini. Gak ada yang nyukur. Masa 20.000? Amit-amit. 100 miliar. Gak ada guru ya gak? Masing-masing bikin sekolah. Dan muridnya dirinya sendiri. Tentara. Ini ada tentara. Ayo kita perang. Amit-amit. Komandan aja ya gak? Dia udah kaya, repot, berantakan. Makanya kekayaan itu bukan tanda spesial. Kecuali orang ditakdirkan kaya dan diberi iman. Baru itu spesial. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Nabi yang kaya, tapi kuat iman. Baru itu mempesona. Kasih jabatan, Hitler juga Allah yang menakdirkan. Mao Zedong, Lenin, orang-orang yang siapapun yang jadi pemimpin, kepala negara atau jabatan apapun, bukan karena hebat, karena Allah mau saja menakdirkan itu. Sebagai ketentuan Allah yang Allah kehendaki, ujian saja kalau bagi orang beriman. Jadi jangan kagum, itu enggak, nanti juga berakhir kok. Kalau kita sudah tidak kagum, tidak mengagung-agungkan duniawi ini, hidup kita lebih tenang. Kalau kita sudah mengagung-agungkan harta, gelar, pangkat, jabatan, pasti nggak tenang. Yang harus kita agung-agungkan adalah Allah. Baru bahagia hidup ini. Sepanjang mengagung-agungkan, misalkan nih emak-emak ini, emak-emak mengagungkan glowing. Tahu glowing? Yang di pernis itu? Skincare. Mak, mama, ibu sekarang terkagum-kagum ke kulit ibu. Jadi tenang atau jadi gelisah? Gelisah, takut peot. Maaf ya Bu, kenapa ibu gak gelisah? Enggak? Dari suaranya kita udah paham ya kan? Kenapa ibu gak gelisah tentang peot ini Bu? Sudah selesai masa gelisahnya mungkin bab kulit ya. Yang berat itu yang masih bisa dibetot ya. Kalau udah dibetot langsung meot, udah bebas. Udah merdeka lah ya. Artinya apa? Dengar dulu. Kalau kita kagum, mengagungkan sesuatu, kita jadi ingin punya sesuatu. Tapi kalau kita mengagungkan Allah, keinginan kita cuma ingin dekat dengan Allah. Coba yang mengagung-agungkan atasannya, misalkan gubernur, pengen dekat dengan gubernur. Tapi pas gubernurnya diborgol, dia langsung lari. Hidup mah nggak usah ngoyo sama dunia. Kita kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas sebagai ibadah. Nggak harus kok kita kerja menghasilkan ini. Kok teman saya kerja segitu dapat segini, saya kerja keras segini, kok dapatnya segini? Gak apa-apa. Yang penting barokah.
Gak usah ngebanding-banding. Enak tidak begitu? Nah, makanya kuncinya harus belajar. Ini gini-gini tuh luar biasa manfaatnya. Kemudian dapat ilmu, amalkan. Sekecil aja ilmu apapun, kalau ini kebaikan, amalkan. Dapat ilmu, sedekah. Sebisa mungkin sedekah. Allah tahu kok uang kita cuma dikit. Ya, tapi dari yang dikit itu Allah juga lihat. Kita mengamalkan. Mungkin cuma 500, 1000 sedekahnya. Gak ada masalah. Tapi Allah melihat ini sudah mengamalkan. Nanti Allah yang nambah rezekinya. Dari mana saja. Tidak harus kebayang, tidak harus kepikirkan, tidak harus terduga. Tidak harus, rezeki itu tenang saja. Apa yang harus kita takutkan dengan rezeki? Rezeki itu urusan Allah. Urusan kita adalah beribadah, kerja jadi ibadah, dagang jadi ibadah. Lakukan saja. Laku enggak laku, ada Allah yang ngatur. Tapi kerja dengan niat benar, dengan cara yang benar, dengan banyak doa, dengan tawakal, itu udah jadi poin. Cirinya apa? Bahagia. Tenang. Ini ada apa? Akhlak, boleh pinjamkan mikrofonnya? Udah mulai jualan belum? Sudah. Bagaimana rasanya jualan? Ya, lumayan. Lumayan. Apa yang kepikir tentang jualan kemarin? Yang pertama, yaitu percaya bahwasanya kita itu berikhtiar pada Allah, dan kita yang tahapan awal itu proses mencari rezeki, dan selalu saat kita dalam keadaan sepi, kita selalu mengajak Allah dan mengajak Rasulullah. Maksudnya kita selalu berzikir pada Allah, selalu berpikir bahwa saya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat. Cukup. Yang benar. Kok telat jawabnya? Cukup. Apa yang paling didapat selama latihan jualan kemarin? Itu prosesnya. Kan? Prosesnya. Untuk menawar-nawarkan orang dalam produk-produk kita. Yang paling mahal dari sebuah dagang adalah yakin Allah yang ngebagikan rezeki. Tenang, betul? Laku tidak laku, gak ada masalah. Jadi keuntungan terbesar dari sebuah ikhtiar adalah nambah yakin ke Allah. Yang kedua, nambah pahala. Perkara jumlahnya, Allah aja. Jelas? Ini lagi musim berkuda. Apa sih kuda lagi? Apa sih yang paling penting dari berkuda? Jawab. Mana nggak ada yang jawab begini. Apa yang paling penting dari berkuda? Nambah yakin ke Allah. Mau apa capek-capek ancul-anculan, ya kan? Kalau enggak nambah iman dan tidak nambah amal soleh. Yang penting dua itu. Iman nambah, amal nambah, barokah. Kalau hanya sekedar bisa jago berkuda, Allah itu jenggo-jenggo juga Abu Jahal jago berkuda, ya kan? Berapa banyak orang-orang Mongol menyerbu juga pasukan berkuda. Jadi aktivitas kita tuh akan jadi ibadah yang berkualitas kalau dua hal ujungnya. Iman nambah, apalagi amal nambah gitu. Jadi bisnis itu harus jadi nambah yakin dan jadi nambah amal solehnya. Rumah tangga juga begitu. Rumah tangga yang bekal bahagia itu adalah yang dengan rumah tangga imannya makin kuat, amalnya bertambah, baru bahagia. Kalau hanya nambah mobil, nambah kursi baru,
nambah. Itu penjahat juga dikasih, benar? Kan? Halo? Nah, ini penting nih. Ayo teman-teman, ini di Darut Tauhid Santri Karya. Mau apa ke sini? Mau meniti karir, kurar karir. Di sini ketua yayasannya mentok. Ini karyawan 1.400, mustahil semuanya jadi ketua yayasan. Nggak mungkin. Harus bagi-bagi. Ada ketua, ada ini, ada bagian ini, ada bagian cleaning service, ada yang bagian apa tuh? Yang mengunyah tuh catering. Apa yang salah? Ada yang bagian catering, ada yang bagian sound system, ada yang bagian nyiapin air. Ini macam-macam di sini. Nggak mungkin semuanya jadi kiai di sini ngabring 1.400 ceramah, bising. Siapa yang dengar? Harus dibagi-bagi. Siapa yang paling mulia dari 1.400 santri karya Darut Tauhid? Yang paling kuat imannya, yang paling jadi amal kesibukannya. Mungkin Hamim dan kawan-kawan yang ada di tempat sound system, atau mungkin ini yang ada di belakang layar. Ini kan tadi pagi aja siaran pagi gini, live 10.400 orang yang nonton. Yang bicara satu, tapi berapa banyak yang ngeset semuanya di belakang. Tidak kelihatan. Mana yang paling besar pahalanya? Yang ceramah belum tentu. Ada riaknya, ada ujubnya. Mungkin yang ngeset sound system, yang nyiapin genset, dibagi-bagi. Makanya di Darut Tauhid ini teman-teman, kalau kerja hanya nyari meniti karir, rugi. Tenang, itu nggak akan kesini hanya nyari gaji, rugi. Pasti nggak cukup. Kesini untuk meningkatkan iman, keyakinan, dan di sini untuk meningkatkan amal soleh. Demi Allah itu rezeki termahal. Nanti dari mana aja rezeki. Tapi harga tanah mahal. Dengar ya, berapapun harga tanah, yang penting kebeli. Betul ya? Jangan ngomong mahal. Mahal itu karena kita nggak punya uang. Ya. Coba rumah 10 miliar, mahal atau murah? Murah katanya. Hebat ibu. Tapi terserah ibu ya. Tapi adik kakak saya sudah punya rumah, saya ini gagal belum punya rumah. Kenapa? Emang ke sorga harus punya rumah? Yang harus itu punya rumah di sorga. Di dunia ngontrak gak apa-apa. Tapi rumahnya sempit, mau membesarkan rumah kontrakan? Tidak lagi. Ibu, terserah ibu. Aduh, ini luar biasa. Ibu gak capek dari sana ke sini? Bu, ini rumah misalkan ukuran berapa sih? 36. Tapi ingin serasa ukuran 200. Membongkar rumah tetangga jadi masalah. Mau tahu cara melapangkan rumah? Murah meriah. Mau tahu tidak? Baca surat Al-Baqarah. Emang kalau dibaca Al-Baqarah rumah tetangga dijualin? Bukan begitu. Dengar, gini, ini rahasia ya. Kenapa surat Al-Baqarah? Karena jelas dalilnya. Kalau dibacakan surat Al-Baqarah, jin pergi, setan kabur, tidak akan masuk. Kalau sudah jin yang ganggu pergi, setan tidak masuk, sihir tidak mempan, itu suasana rumah adem. Tidak ada pertengkaran, tidak ada sikut menyikut, tidak ada emosi, tidak ada perbuatan maksiat, karena rumah itu dipenuhi malaikat. Lega, sekarang punya rumah luas, nggak pernah dipakai baca Quran, sempit. Sempitnya dari mana? Bertengkar terus.
sikut menyikut, marah-marah. Jadi rumah tuh sempit. Sempitnya rumah tuh karena tidak barokah. Nah yang kasihan itu rumahnya kecil, penghuninya banyak, tidak ada yang baca Quran. Itu namanya kejepit, menderita. Jadi rumah itu tidak enak itu karena banyak jinnya. Walaupun enggak kok saya enggak kelihatan, enggak usah kelihatan, kelihatan lebih masalah lagi. Banyak setannya, apa cirinya? Marah-marah, banyak melakukan perbuatan yang tidak baik di rumah itu. Bertengkar, lihat yang tidak bagus. Nah cara ngusirnya adalah banyak baca Quran, diantaranya surat Al-Baqarah. Tapi panjang, ada nggak Al-Baqarah yang pendek? Minimal ayat kursi dan 2 ayat terakhir. Kalau mau dibaca bagus. Nah ini kalau diamalkan ya. Sampaikan Rasulullah dalam salah satu perang, dalam berkecamuk sekali perang, yang dipanggil oleh Rasulullah, tahu siapa? Siapa yang membaca surat Al-Baqarah? Jadi Rasulullah itu memanggil sahabat yang membaca surat Al-Baqarah tiap waktu, tiap hari. Dan itu diajak jadi paling depan. Kenapa? Karena paling banyak pertolongan Allah. Sama di Darut Tauhid juga nanti. Setiap pimpinan di Darut Tauhid, kalau ingin dilindungi Allah dari tipu daya setan, setannya tidak mempan kepada dia, jinnya juga tidak mengerubungi dia, sihirnya tidak mempan, baca Al-Baqarah. Mulai mikir. Tadi mah rada ringan harus belajar, tapi ngamalin Al-Baqarah ini gimana ya? Saya belum bisa baca karena terbata-bata. Setel murotal Al-Baqarah, ikuti. Insya Allah nanti kita lihat bagaimana Allah yang maha menyaksikan. Allah tahu kita nyetel, Allah tahu kita mendengarkan, Allah tahu kita belum bisa ya, tapi belajar. Allah juga tahu kita terbata-bata, tapi ingin. Allah menilai semuanya. Bagi yang sudah biasa, jangan tinggalkan itu. Ke depan, semua pimpinan di Darut Tauhid minimal itu harus supaya dia dilindungi Allah dari tipu daya setan. Di antara ikhtiarnya seperti itu. Belajar, amalkan dengan ikhlas. Belajar, amalkan dengan ikhlas. Sudah begitu saja. Kerja-kerja. Kuliah-kuliah, rumah tangga, tapi setiap dapat ilmu, amalkan, dapat ilmu, amalkan, gitu aja. Nanti rezeki akan ikut sendiri, nggak akan kemana-mana kok. Apa yang untuk kita bakal ketemu. Satu-satunya penguasa takdir adalah Allah. Tanpa Allah izinkan tidak ada yang bisa terjadi apapun. Baik nikmat maupun musibah. Terima kasih. Ada yang akan menanyakan, melengkapi, silakan. Ada? Oh, kita simak ayatnya ya. Silakan Ustaz. Ayat Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal-amal kebaikan, dan dia beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan iman kepada Allah,
maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi bahagia itu bukan karena pintar, gelar, pangkat, jabatan, enggak. Itu casing aja. Bahagia itu tergantung dua hal, iman dan amal soleh. Makin kuat iman, makin bahagia, makin kegiatannya jadi amal soleh, makin bahagia. Perkara tetek bengek duniawi ini nanti akan datang, gak akan kemana-mana. Tapi kita kan harus kerja keras, nanti Allah yang menuntun kita. Allah akan memberi kemampuan kita kerja efektif. Apakah kita perlu ngoyo? Enggak perlu. Ngoyo itu adalah bagaimana iman makin kuat dan memperbanyak amal solehnya. Enggak usah agresif, tenang aja lah. Yang ngebagikan nikmat itu Allah. Dekati Allah, Allah akan mencukupi kita. Kalau gitu kerjanya nanti nggak profesional. Orang yang kuat iman dan menjadikan pekerjaannya jadi amal soleh mesti profesional. Kalau dia jadi pedagang, pasti pedagang yang hebat. Kalau dia jadi pejabat, pasti pejabat yang adil. Kalau dia jadi seorang lelaki, pasti baik sekali ke keluarganya. Kalau orang punya iman dan amal soleh, jadi apapun dia pasti paling berkualitas. Gitu. Kalau ibu kuat iman, mesti ibu jadi ibu yang sangat baik. Kepada suami, kepada keluarganya, kepada lingkungannya. Gitu Bu. Jadi kalau ibu kurang bahagia artinya apa? Bu, kurang uang. Ya, baik ya. Pokoknya apa aja yang membuat ibu bahagia mah enggak. Kan? Kurang iman dan uang. Ya boleh lah. Sudah lebih baik jawabannya. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Raihan. Saya ingin bertanya untuk mungkin ibadah itu apakah bisa dirusak? Misalnya seperti ini, bila kita melakukan suatu ibadah, tiba-tiba ada orang yang melihat, yang memuji itu, apakah nanti ulangi gimana? Jika kita sedang beribadah, misalnya beribadah dalam bentuk apa? Sholat, macam-macam, bisa sholat, bisa mungkin sholawat atau malah zikir aja. Iya. Tapi apabila misalnya kita dipuji, awalnya kita beribadahnya secara ikhlas, kemudian bila dipuji ada setitik rasa bangga gitu, maksudnya apakah itu akan merusak amalan ibadahnya? Oh hebat kalau setitik deh. Lebih banyak kan gini. Kalau hanya setitik ujub mah udah super ya nggak? 5 titik juga udah masih bagus. Biasanya ngejeblok. Gini ya, kita sedang ibadah, sholat atau mengamalkan amal soleh. Tiba-tiba ada yang muji, tebak. Orang muji kita izin Allah atau bukan? Sebagai apa? Ujian. Jadi kalau ada yang muji, ingat aja, ini ujian. Harus bagaimana kira-kira? Ya. Kalau ada ujian ya kita berarti harus justru mengingat kembali ke Allah bahwa itu. Nah, goal dari semua ujian ini, baik yang tidak kita harapkan maupun yang kita inginkan, itu goalnya adalah kembali ke Allah. Jadi ketika dipuji, oh Kang, rajin tahajud nih, terus jadi nggak ikhlas dong, mending tidur. Allah suka tidak? Tidak. Ya sudah, Kang ahli tahajud, amin, doakan si istiqomah. Alhamdulillah, selesai. Nanti kalau ada yang menghina, izin Allah atau bukan? Izin Allah. Ria lo,
tahajud gitu aja 2 rakaat pakai diposting. Gimana? Ujian juga. Ujian jawabannya gimana? Ya, Apalagi kamu nggak pernah tahajud gitu. nggak gitu. Jadi masalah itu kalau diuji dengan yang cocok dan tidak cocok tidak kembali ke Allah, itu awal masalahnya. Jadi misalkan ada yang mengatakan sesuatu nggak enak ke kita, kita akan tidak enak kalau fokus kita ke dia. Tapi kita akan bisa lebih baik ketika meyakini ini menghina biiznillah. Pasti ada maksud Allah. Baik atau buruk? Jawab. Baik. Gak ada yang gak baik dari Allah tuh. Yang tidak baik itu salah menyikapi. Misal ya, dijawab, hei monyet lo. Kalau mendengar suara dia, merasa dia menghina kita, jatuhnya sakit. Tapi ketika mendengar suara dia, ini ujian dari Allah. Harus bagaimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini kesempatan. Assalamualaikum. Monyet lu? Bukan, Assalamualaikum. Aslinya sih jengkel, dongkol. Tapi dongkol akan jadi kelakuan buruk kalau fokus ke dia. Fokusnya Allah. Gitu. Bu, kalau suami lagi bersikap kurang baik ke ibu, gimana sikap ibu? Digas gitu, Bu. Ini yang solehannya gimana yang? Kan? Diam. Diam aja gitu. Coba berikan, ini penting, ini pernyataan kaum keibuan. Kalau suami misalkan perkataannya kurang enak didengar, apa yang ibu lakukan bagusnya? Diam, karena kalau dilawan semakin marah suaminya, gitu ya? begitu. Iya. Jadi ibu diam aja. Iya, lebih baik diam saja mengalah. Diamnya sambil ngapain, Bu? Ngasah Ya, pisau atau? juga sih. Hah? Gerutu juga ya, nangis lah. Oh, nangis. Jadi bukan diam. Diam sambil nangis gitu, Bu. Hasilnya gimana, Bu? Gini, Bu. Ibu tinggal milih mau jadi air atau mau jadi api. Air, mau jadi air. Nah, bagus. Jadi diseblok bukan begitu. Gini caranya, Bu. Aduh, maaf nih. Semua orang di sini berbaik sangka saya saum kan. Jadi harus ada acting lebih kan. Beginilah kalau Santi berbaik sangka semuanya. Walaupun haus tetap. Enggak apa-apa. Minum aja sendiri. Basa-basi. Bukan basa-basi, emosi, Bu. Begini, Bu. Kalau ada yang tidak enak akan naik. Jadi tersinggung, kecewa, sedih, kesal itu normal. Kuncinya adalah diam. Benar kata ibu. Tapi diam tuh mau ngapain? Mematung? Enggak. Diam sambil zikir. Apa zikirnya coba? Astagfirullahaladzim. Itu benar, Bu. Tapi ada nada itu menentukan. Ibu tobat atau ngamuk, ya kan? Ngamuk. Ibu ditahan dulu yang bagian ini ya, biar saya dulu yang menyelesaikannya. Bu ya, jangan bikin saya emosi. Nah, Bu begini, diam. Kenapa? Karena perintah Rasulullah. Kalau ada sesuatu, tahan, diam. Yang nggak enak, diam. Jangan reaktif. Kemudian zikir. Zikirnya apa? Kalau menganggap musibah ini ujian dari Allah, maka ketika, wah kamu ini gimana begini-begini? Lihat itu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian, izin Allah untuk saya. Apa yang kedua?
Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah nih. Saya dapat kemarahan ini, dapat kata-kata yang gak enak ini. Saya ridho ya Allah dengan ujian. Ini yang itu ngomong terus ya. Kita punya kesibukan berbeda. Zikir, ya Allah, ini terjadi dengan izin-Mu. Saya ridho dengan ujian ini. Lalu yang ketiga zikirnya apa? Telat. Oh, tumpah di sini punten ya, maaf ya. Yang ketiga zikirnya istighfar. Astagfirullah ya Allah. Pelan. Ini pasti karena dosa-dosa saya terjadi ini. Astagfirullah. Kita nunggu, ayo dong jawab. Insya Allah Pak, saya sedang merenungkan. Ampun ya Allah, pasti ini buah dari dosa saya. Kalau masih nyel, apa wiridnya? A'udzubillahi minasyaitonir. Pelan. Ya, itu kuncinya pelan. Karena kalau keras, beda lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sudah. Masalah baru. Ini teorinya sederhana, tapi kalau dipraktekkan luar biasa. Karena masalah kita itu seperti botol soda, sedikit saja dikocok, meletus. Maka kuncinya al-hilm dan al-ana. Al-hilm itu kemampuan kita mampu nih ngambek tapi ditahan. Dan al-ana kemampuan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Terima kasih. Terima kasih, cukup. Ya, ada lagi yang mau dibacakan, Ustaz? Cukup, terima kasih. Intinya, mau berbaik sangka ke Allah tergantung ilmu. Kalau nggak kenal Allah tidak bisa baik sangka. Kalau mau berbaik sangka ke Allah belum sanggup memahami dalilnya, maka tafakuri pemberian Allah selama ini. Orang tidak Islam, kita Islam. Orang tidak sholat, kita sholat. Orang tidak ngaji, kita ngaji. Orang hidupnya menderita, kita dilapangkan. Orang dalam keadaan terjepit, ya kita dimudahkan. Nah, banyak melihat karunia ini akan membuat kita husnuzon kepada Allah. Jangan sibuk dengan yang tidak ada. Jangan sibuk dengan yang belum terjadi. Sibuklah memikirkan nikmat yang Allah berikan. Ini santri STAI yang mau ke Jepang, adakah? Acungkan tangan. Mana? Ngacungnya pelit betul ya nggak? Ya. Ini begini kan nggak ketahuan. Ya. Mana? Oh, alhamdulillah. Berapa ratus yang akan ke Jepang tuh, Ustaz? Kepala rektornya ada. Nah, nanti adik-adik penting ilmu tauhid. Karena di sana beda situasinya dengan di sini. Tapi kalau tauhidnya kuat, dimanapun berada, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tahu amalannya yang paling top supaya cepat kuat iman? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Itu paling paten untuk menguatkan iman. Tidak pernah berhenti berzikir. Fadkuruni adzkurkum. Maka zikirlah padaku, aku ingat padamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Engkaulah yang mendengarkan apapun yang terucap. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Engkau ridhoi, ya Allah. Hilangkan dari diri kami semua ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, bimbing agar kami bisa mengamalkan ilmu dengan ikhlas dan istiqomah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan
wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashi'an, wa lisanan dzakiran, wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus. Karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu, ibadah yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu, dan kesibukan yang menjadi amal yang kau terima. Wahai Allah yang maha mendengar, catatkanlah kami semua menjadi hamba-hamba yang engkau cintai, yang mencintaimu, yang engkau rindukan, dan kami pun sangat merindukanmu. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya untukmu ya Allah. Jadikan apapun yang kami lakukan hanya untukmu ya Allah, hanya karenamu, hanya ingin agar engkau ridho kepada kami. Jadikan apapun yang kami lakukan bisa menjadi bekal husnul khotimah, bekal pulang kami kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini tampak indah dalam pandangan kami. Titipkan kepada kami dunia yang bisa menguatkan iman, dunia yang menambah amal kami. Ya Rabb, jangan biarkan kami bersandar kepada siapapun. Selain cukupkan hati ini berharap hanya darimu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya engkau. Jangan biarkan kami dicekam takut ya Allah, selain takut jauh darimu. Takut engkau murka, takut tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Rabb. Jangan cabut keislaman kami ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna al-husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Allah maha mendengar, malaikat pasti mencatat. Tempat yang kita duduki ini akan bersaksi, mikrofon ini pun akan bersaksi. Tidak ada satupun yang luput. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.